Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Paman Danar. Jangan lupa di like, komen, subscribe ataupun subscribe agar channel ini tambah berkembang bagi sahabat semua. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan semakin bermanfaat ya. Kali ini kita akan memberikan pembahasan uji kompetensi. Ini adalah untuk pelajaran IPA kelas 8 semester 1 ya. Ini kita akan bahas babnya adalah bab 2. Oke, langsung aja. Yang pertama, perhatikan pernyataan berikut ini. Ini langsung kita lihat soalnya saja ya. Pernyataan di atas yang merupakan contoh usaha dalam IPA adalah. Nah, apabila yang dikatakan dengan usaha itu dia mengalami perpindahan atau juga pergeseran. Nah, kalau ada perpindahan ataupun pergeseran, ada juga perubahannya. Nah, ini bisa dikatakan dengan usaha. Kita lihat yang pertama. Edo mendorong meja dengan gaya sebesar 30 Newton sehingga meja berpindah sejauh 2 meter. Ada konsep perpindahan, ada perpindahan, maka ini adalah usaha. Berikutnya, seekor kuda menarik delman dengan gaya sebesar 4000 Newton sejauh 15 meter. Pergeseran, perpindahan, perubahan ada ya, maka ini juga usaha. Sebuah mobil menghantam sebuah pohon dengan gaya 2000 Newton sehingga pohon tumbang di tempat. Tumbangnya di tempat, nggak geser berarti ya, tidak berpindah, tidak geser, tidak ada perubahan, maka ini bukan usaha. Maka kita lihat soalnya adalah yang contoh usaha. Berarti yang tiga yang bukan usaha, yang ada tiganya berarti salah. Nggak ada tiganya, ada tiganya, ada tiganya, ada tiganya. Berarti yang betul adalah yang A, sahabat semua ya. Ini jawabannya adalah yang A. Lanjut di nomor 2. Dayu menarik gerobak berisi pasir dengan gaya sebesar 500 Newton sehingga gerobak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Berdasarkan pernyataan tersebut, besar usaha yang dilakukan Dayu adalah. Kita buat diket. Cara buat diketahui, cari angka. Angkanya adalah ini 500. 500 Newton itu adalah gaya. Gaya simbolnya adalah F sama dengan 500 Newton. Kemudian berpindah sejauh. Pindah ini adalah S, jarak sejauh 10 meter. Dan habis angkanya. Habis itu yang ditanya apa? Besar usaha. Usaha simbolnya adalah W sama dengan titik-titik, tidak tahu jawab. Huruf rumusnya W sama dengan F dikali S ya. F-nya adalah nih, masukkan angkanya 500 ya sahabat semua, dikali dengan S-nya adalah 10 sama dengan 5 kali 1 5 tambah 0 1 2 3 1 2 3 5000 Joule. Mana yang angka 5000? Nih, jawabannya adalah yang D sahabat semua ya. Lanjut nomor 3. Jarak yang ditempuh oleh mobil saat melaju dengan usaha sebesar 15.000 Joule dan gaya sebesar 500 Newton adalah. Kita buat diketahui dulu untuk menentukan rumusnya biar mudah. Angkanya 15 Joule itu adalah usaha. Usaha simbolnya adalah W sama dengan 15.000 Joule. Angkanya 500 itu adalah gaya. Gaya simbolnya adalah F 500 Newton. Kemudian yang ditanya jarak yang ditempuh, berarti jarak S sama dengan titik-titik. Tidak tahu, harus jawab. Rumus dasarnya adalah W sama dengan F dikali S. Sementara ini yang ditanya adalah S. Maka S sama dengan, kita ubah rumusnya. Bisa juga langsung masukkan angkanya atau kita rubah. Kalau kita rubah, kebalikan dari kali adalah bagi. Maka ini diasumsikan paling besar, tanya yang ini maupun yang ini, maka ini yang dibagi. S sama dengan W per F. W-nya adalah 15.000. Kemudian F-nya adalah 500. Kita bagi. Coret 15 bagi 5 sama dengan 3. Sisa 0-nya 1 ini ya. 30 meter. Kita cari jawabannya, 30 adalah yang B, sahabat semua. Lanjut ke nomor 4.
Besar daya yang dilakukan oleh seekor sapi yang menarik gerobak dengan gaya 7.000 Newton sehingga gerobak tersebut dapat berpindah sejauh 10 meter dalam waktu 35 detik adalah, kita buat diikat, gaya, ini gaya simbolnya adalah F sama dengan 7.000, kemudian berpindah itu adalah jarak simbolnya S 10 meter, kemudian waktu simbolnya T 35 detik. Kemudian yang ditanya adalah besar daya adalah simbolnya adalah P. Nggak tahu baru jawab. Rumus dasarnya adalah daya P sama dengan W per T. Sementara W nya nggak ada, tapi kita ingat tadi rumus W sama dengan F dikali S. Maka rumusnya kita modif, W ini dirubah dengan F kali S. P sama dengan F dikali S dibagi dengan T, gitu ya sahabat semua. F nya kita masukkan 7.000 dikali S nya 10 dibagi dengan 35 sama dengan 7.000 kali 10 sama dengan 70.000, 1, 2, 3 dibagi dengan 35. 70 bagi 35 sama dengan 2 kalau nggak salah ya, 2 sisa 0, 1, 2, 3 1, 2, 3 2000 watt. Ini jawabannya Anda sahabat semua, 2000 watt. Jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut ke nomor berikutnya, nomor 5 ya. Prinsip kerja pesawat sederhana pada saat seorang mengangkat barbel. Angkat barbel berarti ini ya. Kita bayangkan ini barbel, pena yang pegang kita angkat gini ya. Nah, maka ketika kita angkat, yang harus Anda ketahui, ini berarti masuknya ke dalam pengungkit, bidang miring nggak mungkin ya. Kalau dia pengungkit jenis pertama, itu yang di tengah titik, ini biar tahu ya, biar ingat, titik tumpu di tengah. Ini cara mengingatnya nanti biar ingat. Kalau jenis kedua itu beban yang di tengah ya. Gaya beban di tengah. Kemudian kalau jenis ketiga berarti gaya kuasa di tengah. Nah, kalau kita mengangkat barbel itu yang di tengah adalah yang bagian kuasa. Ujungnya ini beban, di siku kita, siku itu berarti titik tumpunya. Maka yang di tengah adalah gaya kuasa. Nih, kuasa tengah adalah masuk jenis pengungkit yang ketiganya. Jawabannya adalah D. Lanjut ke nomor 6. Prinsip kerja pesawat sederhana pada saat otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya adalah, pemain bulu tangkis kita bayangkan sedang lompat ya, mau melakukan smash misalnya. Nah, itu kita perhatikan otot betis. Otot betis bidang miring nggak mungkin ya, ini pasti tuas atau pengungkit, mau jenis 1, 2 atau kita 3, kita perhatikan di bagian mana. Jadi kalau posisinya itu dia berdiri orangnya, maka yang paling di ujung yang berada di tengah itu yang mana? Yang di tengah itu gaya kuasanya, bebannya, atau tumpunya? Kalau tumpunya sepertinya di ujung ya, karena bahasa Jawanya jinjit lah. Atau kalau posisi mau smash pasti dia melakukan tolakan ke bawah, maka menumpu di bagian terakhir. Yang berada di tengah itu berarti bebannya ya, kuasanya tentu di bagian atasnya lagi, berarti beban yang di tengah. Kalau beban di tengah berarti masuk ke jenis kedua ya. Jawabannya adalah yang C ini ya. Kayak beban di tengah itu adalah yang jenis kedua nih. Lanjut ke nomor 6. Nomor 6 kita lihat gambar di sini, ada gambar katrol, ada gambar pisau, ada gambar gunting, dan ada gambar angkong. Alat yang termasuk dalam golongan bidang miring adalah, yang perlu ketahui, bidang miring itu biasa diimplementasikan apabila ada sesuatu permukaan yang dimulai dari yang ukurannya tebal menipis lama-lama, itu dikatakan dengan bidang miring ya. Tapi bisa diimplementasikan dalam gambar seperti ini.
Ini bidang miringnya. Ya, maka yang dari gambar ini katrol, pisau, gunting, dan angkong yang merupakan prinsip dari bidang miring hanya ada pada pisau yang nomor 2 ini ya. Karena di sini pasti tebal, semakin lama semakin menipis sehingga bisa tajam ya. Jadi jawabannya adalah yang B ya, gambar nomor 2 nih. Itu yang masuk ke dalam konsep bidang miring. Lanjut untuk nomor 8, alat yang termasuk golongan roda berporos ya. Mungkin dari pernyataannya bisa kita lihat yang di sini yang ada rodanya yang mana? Katrol, pisau, gunting, atau angkong. Yang ada rodanya cuma angkong. Ini tidak ada ya, maksudnya katrol. Nah, ya hanya ada angkong, maka jawabannya yang paling tepat adalah nomor 4 ini, yang masuk ke dalam roda berporos. Ya. Nah, ini nomor 4 yang paling masuk ya. Yang roda berporos hanya yang ini gambarnya angkong. Oke, lanjut nomor 9 ya. Nomor 9 ini kebetulan ada gambar anak yang sedang narik tas nih ya. Prinsip kerja anak yang sedang menarik koper pada gambar di atas adalah, ini yang dipakai dari sini berarti ya. Ini konsepnya kalau kita mulai dari sini juga beda nih. Kalau yang dimulai tangannya dari sini sampai sini beda lagi. Tapi kita konsepkan dari sini. Ya, tangannya. Tangan full. Maka apakah yang ketiga, kedua, atau yang pertama tuasnya? Kalau roda berporos, yang ditanyakan tangan, tidak ada roda berporos. Kalau ini ada rodanya nih. Ini kan tidak situ, berarti salah. Maka kita harus ketahui di bagian mana. Apakah titik tumpunya di tengah, apakah bebannya di tengah, ataupun kuasa di tengah. Kalau kita lihat seperti ini dari sini sampai sini ya, dari sini sampai sini ya, dari pol lengan sampai sini, lengan atas dan lengan bawah, maka lengan bawah ini nih bebannya, titik tumpunya di sini di sikutnya nih ya. Maka yang di sini ini titik beban, ini titik tumpu, ini berarti titik kuasanya di sini. Kalau konsepnya kita ambil seluruhnya, tapi kalau konsepnya cuma separuh ini beda lagi ya. Separuhnya ini beda lagi. Tapi kalau kita ambil lengan atas dan bawah, kali ini untuk menjawab soal ini, kita konsepkan dari lengan atas dan lengan bawah. Kalau kita konsepkan hanya lengan bawah saja, nanti berbeda jawabannya. Kita konsepkan dari sini, maka titik-titik tumpunya itu di tengah. Kalau titik tumpu di tengah, maka dia pengungkit jenis pertama. Ya, Anda semua. Tapi kalau nanti konsepnya dari sini beda lagi jawabannya Anda semua ya. Karena kalau di sini titik tumpunya tidak di sini lagi. Karena ini pertanyaannya mana dia? Tangan anak yang sedang menarik. Tidak diperjelas ya, apakah dari lengan atasnya ataupun lengan bawahnya. Jadi jawabannya bisa bervariasi nih. Mungkin ada nanti bisa menjawab pengungkit ketiga ataupun ada yang kedua. Mungkin kemungkinannya kalau di sini mungkin ketiga maupun case pertama. Kalau full pertama, kalau separuh mungkin ketiga jawabannya ya. Itu untuk nomor 9. Lanjut ke nomor terakhir ya, Anda semua. Nomor 10. Nomor 10 ini soalnya bidang miring nih. Berikut merupakan gambaran skematis tangga yang ada di rumah Dayu. Panjang tangga tersebut 8 meter, sedangkan tingginya adalah 4 meter. Yang ditanya adalah keuntungan mekanis ya. Simbolnya adalah KM, rumusnya L per H. L itu adalah panjang dari bidang miring, H itu adalah tinggi ya. Panjangnya berapa? 8. Tingginya berapa? 4. 8 bagi 4 sama dengan 2. Ini jawabannya adalah 2. Jawabannya adalah yang B. Nah, itulah Anda semua pembahasan untuk uji kompetensi pada buku IPA, buku siswa IPA kelas 8 semester 1 bab 2. Terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe serta di share ke teman-teman agar semakin bermanfaat dan tambah berkembang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.